Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi persamaan kuadrat dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Soal-soal yang menyangkut persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, salah satu variabel yang belum diketahui dimisalkan dengan X atau variabel lain, sedangkan yang lainnya dinyatakan dalam kalimat terbuka yang memuat X atau variabel lain. Yang kedua, bentuklah persamaan dalam X atau variabel lain, kemudian selesaikan. Dan yang ketiga, tentukan penyelesaian yang memenuhi. Contoh soal yang pertama, selisih dua bilangan cacah adalah 2, sedangkan hasil kalinya 168. Tentukan kedua bilangan itu. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat pengandaian. Jadi karena di sini ada dua bilangan, maka bilangan yang pertama adalah A dan yang bilangan kedua adalah B. Nah, kalau sudah, dari kalimat yang ada di dalam soal, kita buat menjadi kalimat matematika. Selisih dua bilangan cacah adalah 2. Nah, kalau selisih itu kan selalu positif. Berarti kita andaikan A dikurang B sama dengan 2, dalam tanda petik A selalu lebih besar daripada B. Nah, kalau sudah, kalimat kedua kita buat lagi kalimat matematikanya, yaitu A kali B sama dengan 168. Nah, langkah selanjutnya kita tulis yang ditanya. Kedua bilangan itu, yaitu A dan B. Nah, kalau sudah, kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah menyatakan A min B sama dengan 2, lalu eh, kita buat sudut pandang yang lain, maksudnya lebih memfokuskan ke A sama dengan atau B sama dengan. Di sini saya ambil B sama dengan A min 2, lalu saya jadikan persamaan pertama. Lalu kalimat kedua atau pernyataan kedua saya jadikan pernyataan kedua ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah mensubstitusi persamaan pertama ke persamaan kedua. Maksudnya seperti ini. Jadi, persamaan keduanya, B-nya diganti dengan A-2 yang berasal dari persamaan pertama. Kalau sudah, kita kali pelangi, lalu 168-nya kita pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, kalau sudah, karena di sini semuanya variabel A, tentu kita hendak mencari nilai A dengan cara memfaktorkan. Jadi kita kalikan ujungnya menjadi minus 168, lalu kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan min 168, tetapi ketika dijumlah hasilnya adalah min 2. Nah, setelah kita temukan bilangannya, ternyata bilangannya adalah 12 dan min 14. Kita pastikan lagi apakah betul hasil perkaliannya min 168 dan apakah hasil penjumlahannya min 2. Nah, kalau sudah, maka kita ubah ke dalam bentuk faktor-faktor. Nah, faktor-faktor ini jangan lupa kita selalu asumsikan 0 kali 0 sama dengan 0. Nah, kalau sudah, maka kita bisa menentukan nilai A. Yang pertama, A-nya adalah min 12, dan yang kedua, A-nya adalah 14. Nah, di sini kita bisa memilih bilangan 14 karena di sini yang diminta adalah bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari 0. Maka kita pilih bilangan pertamanya adalah 14 sehingga bilangan keduanya adalah 12 karena di pernyataan pertama A dikurang B sama dengan 2. Artinya kalau A-nya 14 maka B-nya harus 12 supaya selisihnya menjadi 2. Ya, sehingga kesimpulannya kedua bilangan itu adalah 14 dan 12. Nah, kalau kalian sudah menonton video ini, coba kalian ganti persamaannya sehingga persamaan yang pertama itu bukan B sama dengan A-2, tetapi A sama dengan 2 plus B, lalu disubstitusi. Sehingga yang ketemu duluan adalah variabel B. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua.
Kebun Pak Harun berbentuk persegi panjang. Panjang kebun tersebut 3 meter lebihnya dari lebarnya. Jika luas kebun tersebut 108 meter persegi, maka keliling kebun adalah. Di sini tidak melulu harus variabel X ya. Jadi untuk mengandaikan soal cerita ini karena panjang dan lebar, jadi kita tulis saja P adalah panjang dan L adalah lebar. Nah, kalau sudah, dari kalimat pertama kita tulis P sama dengan 3 plus L, karena sudah jelas dikatakan panjang kebun tersebut 3 meter lebihnya dari lebarnya. Jadi panjang lebih panjang daripada lebarnya. Oke, kalau sudah, pernyataan kedua, luasnya adalah 108. Nah, luas bukan tulis L kecil ya, tapi L besar. Nah, kalau sudah, yang ditanyakan adalah K. Berarti kita harus mencari P dan L. Oke, caranya jangan lupa kita buat persamaan pertama, yaitu P sama dengan 3 plus L. Lalu persamaan kedua, P kali L sama dengan 108, karena rumus luas adalah panjang kali lebar. Kalau sudah, selalu substitusi persamaan pertama ke persamaan kedua. Nah, seperti ini ya. Jadi, P-nya kita ganti dengan 3 plus L, sehingga menjadi persamaan kuadrat. Nah, kalau sudah, kita cari nilai L terlebih dahulu dengan cara memfaktorkan. Kita kalikan ujungnya, minus 108, lalu tengahnya kita tulis, dan kita cari pasangan mana yang kalau dikali minus 108, tapi kalau dijumlah hasilnya 3. Ternyata pasangan itu adalah 12 dan min 9. Nah, kalau sudah, kita ubah ke dalam bentuk faktor, lalu kita asumsikan 0 kali 0 sama dengan 0, sehingga L-nya adalah, L yang pertama adalah min 12 dan L yang kedua adalah 9. Nah, kalau luas, maksud saya kalau lebar tidak mungkin bilangan negatif. Karena ya lebar itu sendiri ya pasti positif. Sehingga kita memilih 9 sebagai nilai dari lebar. Nah, panjangnya adalah 12 sesuai dengan pernyataan pertama, yaitu panjang sama dengan 3 ditambah L. Nah, kalau kita sudah menemukan nilai P dan nilai L, kita langsung saja cari kelilingnya, yaitu dengan rumus 2 kali P plus L. Nah, jadi kita masukkan saja, lalu kita kalikan, jadi keliling persegi panjang adalah 42 meter. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Sebuah persegi panjang memiliki ukuran panjang 2x plus 3 cm dan lebar x plus 2 cm. Jika luasnya 120 cm persegi, maka panjang dan lebarnya adalah. Nah, di sini nampak jelas bahwa ini adalah soal yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Karena luas sendiri rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, jadi kita langsung saja menulis datanya, panjang dan lebarnya, lalu luasnya, dan langsung menggunakan rumus luas sama dengan panjang kali lebar, lalu kita substitusi. Nah, kalau sudah, ruas yang sebelah kanan kita kali pelangi, lalu 120-nya kita pindahkan ke ruas kanan supaya menjadi persamaan kuadrat. Nah, kalau sudah, supaya lebih enak memfaktorkannya, kita tukar posisi. Jadi bukan pindah ruas ya, termasuknya tukar posisi. Jadi semuanya di sebelah kiri. Oke, kalau sudah, seperti biasa, kita buat format dulu, karena koefisien variabel kuadrat itu adalah 2 bukan 1, sehingga harus dibuat setengah, lalu dibuat faktor-faktor yang isinya salah satunya adalah 2x. Kalau sudah, ujung kali ujung, minus 228, lalu hasil penjumlahan dari perkaliannya adalah 7. Nah, kita cari pasangan mana yang sesuai, dan ternyata hasilnya adalah min 12 dan 19. Nah, kalau sudah, angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam faktor. Lalu, kalikan ke salah satu faktor setengahnya. Ya. Nah,
ternyata yang cocok adalah faktor yang pertama, sehingga menjadi X min 6 dikali 2X plus 19. Kalau sudah, selalu asumsikan 0 kali 0 sama dengan 0. Kalau sudah kita faktorkan, maksud saya kita buat pernyataan-pernyataan. Jadi nilai X yang pertama adalah 6, lalu nilai X yang kedua adalah min 19/2. Nah, sekali lagi karena di sini yang ditanya adalah panjang dan lebar, maka X yang pasti adalah yang 6, yang positif. Nah, kalau sudah kita pilih X yang 6 ya. Jadi kalau X yang 6, panjangnya adalah 15, lebarnya adalah 8. Didapat dengan cara mensubstitusikan 6 ke nilai P ke P dan ke L ya. Kalau sudah, maka kesimpulannya panjang dan lebar persegi panjang tersebut maksudnya adalah 15 cm dan 8 cm. Oke, jadi sudah diperkenalkan 3 kasus yang cukup mudah untuk dipelajari ya, karena masih banyak lagi contoh-contoh soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat, maka soal-soal tersebut akan saya masukkan ke latihan soal. Nah, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.